Haleluya. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya selalu berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu berlimpah sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi renungan dari firman Tuhan saudaraku, di mana renungan ini sangat memberkati kami, sangat menguatkan kami, sangat membangkitkan semangat iman kami, dan saya ingin bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat, dan saya sangat yakin bahwa ini pasti akan bermanfaat buat kita semua, jadi berkat buat kita semua. Terlebih-lebih mungkin saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit menghadapi berbagai persoalan, dan saya percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita saat ini. Kita melihat cerita Daud ini, saya akan sampaikan dengan singkat, nanti saudara bisa membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 2 saudaraku. Di sana Daud yang sedang mengalami persoalan besar dalam hidupnya saudaraku, dia bersembunyi di suatu tempat ya. Sebelum dia masuk ke Gua Adulam saudaraku, dia ada banyak tempat pelarian Daud ya. Daud melarikan diri menghindari masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Dan pada saat itu saudaraku, ketika ia di dalam Gua Adulam itu ya, yang tertulis di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, ada banyak juga keluarganya, orang-orang dekatnya yang mencari dia dan ikut bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia adalah juga orang-orang yang sedang mengalami masalah, yang sedang dalam kesusahan besar, dalam kesulitan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mereka ada kira-kira 400 orang. Mereka tinggal di satu tempat. Mereka adalah semua orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah besar. Haleluya. Saudara-saudara bisa baca dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Di sana kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Daud bersama-sama dengan orang-orang yang kurang lebih 400 orang itu, yang rata-rata mereka adalah orang-orang yang sedang memiliki masalah. Daud mengajak mereka untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka melupakan apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka, dan mereka fokus memuliakan Tuhan, memasukkan nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara diberkati oleh Tuhan? Mereka berubah. Ketakutan berubah menjadi satu keberanian yang luar biasa, menjadi kekuatan. Kesusahan yang sebelumnya mereka rasakan berubah saudara yang diberkati oleh Tuhan menjadi semangat, menjadi sukacita. Yang tadi mereka takut, yang tadi mereka mungkin kehilangan harapan, yang tadinya mereka putus asa, tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah mereka memuji menyembah Tuhan, mereka berkata bahwa malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, dan di ayat yang ke-9 mereka berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi perubahan mereka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan bukan dari diri mereka sendiri, bukan karena usaha mereka melupakan apa yang menjadi persoalan mereka, berusaha menguatkan diri sendiri, bukan karena itu, tetapi karena Tuhan yang mengubah sendiri keadaan mereka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, secara otomatis mereka diubahkan oleh Tuhan. Pikiran mereka, mindset mereka diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka lupa akan persoalan mereka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka bersukacita, bersyukur, dan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi optimis dalam menjalani hidup. Mereka tidak takut lagi dengan persoalan yang mereka hadapi, karena Tuhan sendiri sudah mengubah keadaan mereka. Tuhan mengubah cara pandang mereka. Tuhan mengubah pikiran mereka, sehingga apa yang menjadi persoalan mereka sebelumnya, mereka tidak takut lagi.
Ya, semua persoalan-persoalan masalah yang sedang mereka hadapi tidak lagi menjadi suatu ketakutan bagi mereka, tetapi mereka mengerahkan pandangan kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sekedar diubahkan keadaan mereka pada saat itu. Memang benar-benar Tuhan buat mereka menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang berani. Jadi kita bisa lihat, kita baca dari 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sampai 36. Mereka itu akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi pemenang-pemenang atas setiap musuh mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang takut. Mereka tidak lagi terhimpit oleh persoalan, oleh masalah mereka, tetapi mereka sudah menikmati kemenangan-kemenangan, kekuatan-kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, apapun yang menjadi masalah kita, tantangan kita, hari ini saya mau katakan, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari memuji Tuhan, masyurkan nama Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan baru, diberikan mindset yang baru, pandangan yang baru, sehingga kita tidak terus dihantui oleh masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tetapi kita ada di dalam kenikmatan kuasa Tuhan, kenikmatan kebaikan Tuhan. Itu yang kita rasakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kelemahan kita bisa diubah menjadi orang yang kuat. Kekhawatiran kita, kebimbangan kita, keputusasaan kita di dalam penyembahan, Tuhan sanggup ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sadari bahwa penyembahan itu punya kuasa, memuji Tuhan punya kuasa, penyerahan hidup kepada Tuhan punya kuasa. Dari sanalah kita bisa diubahkan. Masalah-masalah kita akan kita pandang rendah. Oleh karena apa? Ada kuasa Tuhan yang besar yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mungkin dengan kekuatan kita, dengan cara pandangan kita, cara pikiran kita, berpikir kita sendiri, kita melihat masalah kita yang begitu besar, yang tidak mungkin kita atasi. Kita melihat beban kita yang tidak mungkin kita pikul karena terlalu besar, dan kita hanya sebagai manusia biasa. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, kita ada dalam Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, maka kita akan melihat semuanya itu dengan cara pandangnya Tuhan. Apa yang terlalu besar bagi Tuhan? Apa masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Apa beban yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Demikianlah kita akan memandang keadaan kita, memandang masalah-masalah yang menimpa kita. Ketika kita memandang semuanya itu dengan cara pandangnya Allah, karena kuasa Allah ada di dalam kita, sehingga masalah itu menjadi kecil dalam pandangan kita, beban itu menjadi kecil dalam pandangan kita. Oleh karena apa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada kuasa besar di dalam kita. Nah, dengan kita memandang kecil, kita tidak menjadi takut. Kita menjadi optimis, pasti menang akan setiap tantangan-tantangan kita. Kita menjadi optimis, kita pasti bisa melewati setiap tantangan-tantangan kita. Bahkan kita pasti akan menang atas setiap musuh-musuh kita. Hari ini mari kita menyembah Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, masyurkan namanya. Saya percaya dalam penyembahan, dalam kuasa, dalam pujian-pujian bagi Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari dalam setiap keluarga kita berkumpullah dan sembahlah Tuhan. Sebagaimana Daud dan orang-orang bersama-sama dengan dia ajak mereka untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia ajak mereka untuk fokus kepada Tuhan. Demikianlah kita perbuat di dalam setiap keluarga kita. Mari kita bersama-sama, bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, kita menyembah Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan nyata memulihkan kita apapun keadaan kita. Haleluya. Demikianlah renungan yang saya bisa bagikan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menyemangkan kita kembali, menguatkan kita, dan kita menjadi optimis di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita pasti pemenangnya. Kita pasti bisa melewati semua tantangan kita. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.